Allah akan muliakan hidupnya, Allah akan bebaskan dari kefakiran, diberkahi kalau punya jabatan, diberkahi kalau punya harta, dan ditutup hidupnya dengan husnul khatimah, ditampakkan surganya sebelum wafatnya. Orang yang mampu memahami ayat ini, Allah akan jadikan semua aktivitasnya tertata, terukur, ringan dan sukses saat dilakukan. Ini yang menyebabkan Nabi langsung komen tentang subuh. Dan ingat, kalau Nabi sudah komen, umatnya tinggal like and subscribe. Jangan komen lagi. Ya. Pertanyaannya, zikir apa yang disiapkan dari subuh ke syuruk itu? Jemaah sekalian, mengapa kita harus menunaikan salat subuh? Mengapa di dalam Al-Quran dari 5 waktu salat hanya subuh yang diberikan 2 nama dan disebutkan langsung di dalam Al-Quran dengan sumpah? Dan mengapa dengan itu semua para sahabat Nabi sampai berebut untuk menunaikan salat subuh dan berjamaah di masjid, sehingga seorang sosok sepuh yang bahkan matanya sudah tidak bisa melihat, Abdullah bin Abi Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu, itu sangat ditekankan oleh Nabi ketika berkonsultasi meminta kelonggaran dalam menunaikan salat subuh. Jadi beliau ini ahli masjid, jeda satu salat ke yang lainnya seringnya i'tikaf. Maghrib ke Isya ditunggu, sehingga nanti saat pulang itu bisa telah sempurna menunaikan jamaah. Zuhur ke Asar ditunggu, tapi subuh tidak mudah, karena matanya oleh Allah ditutup dari perbuatan maksiat. Ini sering saya tampilkan bahasa halus ini untuk mengarahkan pada diksi yang sering manusia katakan buta. Saya lebih melihatnya sebagai anugerah Allah yang matanya ditutup dari peluang maksiat sehingga ringan hisabnya di akhirat nanti. Anda bisa bayangkan jarak rumah ke masjid itu tidak terlampau dekat. Mata tak bisa melihat. Masjidnya jangan dibandingkan dengan al-musabbihin, jauh dari kemegahan. Tiang-tiangnya hanya pelepah kurma, atapnya itu daun-daun kurma, yang kalau panas pasti kepanasan sampai ke dalam, kalau dingin pasti kedinginan, kalau hujan pun itu basah. Karena di antara hadis tentang Lailatul Qadar dalam Sahih Muslim itu, di antara tandanya Nabi melihat dalam mimpi ketika sujud, bangkit dari sujud dan salam, itu terlihat bekas-bekas bagian tanah di keningnya. Konsultasi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aliyya rukhsah atau kama qala, ya Rasulullah, boleh enggak saya diberikan toleransi untuk salat subuh aja? Bisa enggak saya tunaikan di rumah? Kondisinya punya over, mata sulit melihat, pendamping tidak dimiliki, jarak ke masjid juga tidak terlampau ideal. Boleh nggak diberikan keringanan saya sholat di rumah? Nabi tidak langsung membenarkan, tapi juga tidak melarang. Yang paling menarik adalah Nabi mengonfirmasikan dengan satu isyarat panggilan salat. Nabi menyampaikan, "Au kama qala atasma'ul adzan?" Engkau masih mendengar azan tidak? Maka beliau menjawab, "Bala ya Rasulullah, ya saya dengar." Dan ingat, azan itu panggilan konfirmasi iman yang langsung dibuka di Al-Quran itu dengan kata iman dan menggunakan adatul hasri, huruf pembatas innama. Quran surah ke-8 ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu gampang kata Allah mengukurnya. Ciri pertamanya, kalau kita ingin mengetes dan melihat apakah kita masih punya iman, kata Allah, coba dengarkan ketika disebutkan nama Allah, diperdengarkan di telinga kita. Dalam bahasa Arab telinga itu disebut udhun, jamaknya disebut azan. Jadi azan itu bukan sekedar panggilan untuk sholat, tapi azan itu sekaligus diperdengarkan di telinga kita untuk mengonfirmasi apakah dalam perpindahan waktu setiap hari itu, lihat desainnya, setiap perpindahan waktu dalam sehari, subuh baru bangun tidur, pindah ke siang, pindah ke sore, menjelang malam, sampai menjelang tidur, diperdengarkan di telinga kita apakah masih ada getaran iman tidak dalam jiwa kita.
Maka ketika disebutkan nama Allah, idza dzukirallahu, kalau diperdengarkan disebutkan nama Allah, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu otomatis kalau imannya ada, getaran itu muncul. Dan itu beda. Tidak sama getarannya dengan getaran cinta misalnya. Beda dengan getaran ketika orang Medan di jalan buat polisi razia tuh. Lain. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Allah, sudah adzan. Nah, itu getaran iman. Atasma'ul adzan, kata Nabi, apakah engkau masih bisa mendengar adzan? Bala ya Rasulullah, saya dengar. Perhatikan kalimatnya. Madumta tasma'ul adzan fa'addiha fil masjid. Selama engkau masih bisa mendengar adzan, berusahalah optimal agar mampu menunaikan subuh itu berjamaah di masjid. Jadi Pak Jamal, gerakan subuh berjamaah itu termasuk sunnah yang dilestarikan sejak era Nabi. 15 abad yang lalu, itu sudah Nabi kuatkan tentang gerakan subuh berjamaah. Pertanyaannya kenapa? Belum pernah dengar kan gerakan zuhur berjamaah? Ya. Ini Ustaz di Aceh punya Masjid Arafah khusus untuk subuh. Saya tadi tanya, kenapa nggak ada zuhur Mina, asar Muzdalifah, subuhnya Arafah? Kenapa ada subuh berjamaah? Dan menariknya Abdullah bin Abi Umi Maktum, kalau sekarang misal kita ambil dalam waktu Medan jam 5 misalnya saja ya, 5:02 itu adzan, itu beliau kemudian datang lebih awal 1 jam sebelumnya, rabak jalan, masuk masjid. Biasa yang kita dengar yang azan itu siapa di zaman Nabi? Bilal bin Rabah. Sejak peristiwa motivasi Nabi itu, peristiwa tentang gerakan subuh, khusus azan subuh itu Abdullah bin Abi Umi Maktum. Sampai 2 kali azannya, ya azan untuk motivasi supaya siap-siap ke masjid, itu Nabi meminta Abdullah bin Abi Umi Maktum sebelum tiba waktu subuh azan. Itulah sejarahnya kenapa azan subuh 2 kali. Dari Madinah sampai dengan ke Mekah sekarang. Saking pentingnya subuh, cuman subuh yang azan 2 kali. Plus Jumat kan, diantaranya. Tapi yang di era Nabi terjadi itu, di era Nabi itu subuh. Dari sejak itulah kemudian Abdullah bin Abi Umi Maktum azan sebelum subuh, sekitar 30 menit sebelum subuh. Setelah itu baru kemudian datang jamaah persiapan, barulah Bilal bin Rabah azan tepat di waktu subuh masuk. Pertanyaannya, mengapa subuh? Ada apa dalam subuh? Dan bagaimana seorang yang menunaikan salat subuh dipandang berhasil salatnya oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ini yang akan kita bahas di pertemuan subuh ini, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kajian kita insya-Allah. Jadi yang tadi mukaddimah ya, sekarang kita masuk isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Semua ibadah yang kita tunaikan, baik itu salat, zakat, puasa, umrah dan haji, di dalam Islam menariknya itu semuanya ada maknanya. Bukan bacaan biasa, bukan gerakan biasa, dan bukan nama biasa. Kita ambil langsung dalam salat. Ini bukan dari takbir sampai salam, sekedar gerakan, bacaan, salam, tutup, selesai. Salat itu tidak hanya sampai situ. Tapi ternyata dari semua gerakan dan bacaannya itu punya makna. Dan dengan makna inilah Nabi bimbing sahabat-sahabat utama sampai mereka jadi orang hebat di zamannya, di semua profesinya. Anda bisa bayangkan, dari sholat saja yang modal pakaian berbisnis, itu bisa jadi orang paling kaya di zamannya, yang saat kami riset secara serius, itu Abdurrahman bin Auf saja dikonversi ke masa kini, asetnya itu sampai 72.000 triliun. Dari sholat. Itu hanya mengamalkan makna berdiri. Amr bin As itu membawa rombongan dari Afrika Utara, jalan dari Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, sampai ke Syam di Syria. Itu semua tempat yang dilewati, tidak ada perang, tidak ada paksaan, masuk Islam, dan dahsyatnya bukan sekedar masuk Islam, tapi tempatnya maju dan berperadaban. Sampai Afrika Utara itu jadi provinsi. Di masa Musa bin Nusir, gubernurnya Musa bin Nusir, provinsi. Pangdamnya Tariq bin Ziyad,
Dan dengan kehebatan itu dari Iberia, Andalusia, Spanyol, Portugal cuma datang minta bantuan, dikirim panglima pada saat itu dengan beberapa pasukan, itu bisa yang paling dahsyat membangun Spanyol, membangun Portugal, Iberia, Andalusia sampai punya peradaban 7 abad. Itu dari sholat. Anda bisa bayangkan. Dan dahsyatnya semua nama yang melekat pada sholat itu bukan nama biasa. Kenapa subuh namanya? Kenapa fajar? Kenapa siang bukan salat nahar? Padahal siang bahasa Arabnya nahar. Kenapa salat zuhur? Kenapa sore bukan salat masa, tapi salat asar? Kenapa maghrib bahkan isya? Isya itu kan salatnya malam. Kenapa bukan salat lail, tapi salatul isya? Dari 5 ini kita ambil 1 saja karena kita ada di waktu subuh. Hari ini kita akan ungkap nama subuh dan fajar. Jemaah sekalian, salat subuh ini menjadi menarik karena 2 namanya dan cuma satu-satunya dari semua salat yang 5 waktu disebutkan dengan 2 nama dalam Al-Quran dan keduanya menggunakan sumpah. 1, fajar yang imam tadi kita bacakan, wal fajr walayalin ashr. Perhatikan baik-baik, nanti ada rahasia dalam surah ini. Orang yang mampu memahami ayat ini, menunaikan salat di waktu fajarnya dengan semangat fajar, Allah akan muliakan hidupnya, Allah akan bebaskan dari kefakiran, diberkahi kalau punya jabatan, diberkahi kalau punya harta, dan ditutup hidupnya dengan husnul khatimah, ditampakkan surganya sebelum wafatnya. 2, di Quran surah ke-81 At-Takwir di ayat ke-18. Was-subhi idza tanafas. Orang yang mampu memahami ayat ini, Allah akan jadikan semua aktivitasnya tertata, terukur, ringan dan sukses saat dilakukan. Ini yang menyebabkan Nabi langsung komen tentang subuh. Dan ingat, kalau Nabi sudah komen, umatnya tinggal like and subscribe. Jangan komen lagi. Ya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, jika ada umatku memiliki gerakan subuh, senang ke masjid, senang menunaikan jamaah fajar, mohon sempurnakan berkahnya untuk umatku itu. Itu langsung doa Nabi itu. Baik. Sehingga Nabi sebelum masuk waktu subuh, waktu fajar, diabadikan nanti dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat junior, keluarga dekat beliau, ringkar A1, Ahlul Bait, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Didokumentasikan riwayat ini oleh Sunan Abu Daud dalam kitabnya Sunan Abu Daud nomor hadis 1367. Saking pentingnya subuh, Nabi persiapan dengan sempurna merencanakan semua agenda saat bangun dari tidurnya. Kita mulai subuh. Apa itu subuh? Halo? Tiap hari sholat subuh belum tahu apa itu subuh? Ayo 1 juta yang tahu. 2 juta. Yang ngasih Pak Wali bukan saya. 5 juta. Ini serius. Nah, udah waktu habis. Subuh itu bukan pagi pada asalnya. Subuh itu akarnya dari kata asbah, yang berarti sesuatu yang disiapkan dengan rapi, yang berarti rencana kegiatan yang dirapikan, yang berarti planning dari aktivitas yang disiapkan. Jadi kalau orang Arab itu bertanya begini, kaifa asbahta ya akhi, bagaimana kabarmu di pagi ini, di subuh ini, maksudnya bukan tanya kondisi tubuh. Kalau cuma tanya kabar, kaifa haluk, selesai. Tapi dia tanya, bagaimana kabarmu hari ini dan kegiatanmu di hari ini. Apa yang akan kau kerjakan di jam 8 nanti? Apa yang kau lakukan di jam 9 nanti? Sudahkah engkau punya kegiatan yang tertata di pagi ini? Itu asbah. Sifat dari itu, kalau kita siapkan menjadi agenda yang terukur, yang akan kita kerjakan di setiap hari yang kita lalui, maka sifatnya berubah menjadi subuh namanya. Nah, karena itulah kemudian ketika Allah berfirman dengan sumpah di Quran surah ke-81 At-Takwir ayat ke-18, was-subhi idza tanaffas, dan aku bersumpah
demi waktu subuh yang aku bentangkan keberkahannya. Perhatikan cara menerjemahkannya langsung dengan tafsir. Idza tanaffas, ketika tiba waktu subuh itu, maka siapkan agenda terbaikmu bersamaan dengan nafas pertama yang aku anugerahkan kepadamu saat bangun itu. Sehingga semua alam itu sudah menyiapkan agenda terbaik untuk berbuat kebaikan. Silahkan cek. Matahari saja itu ketika mulai bertugas membelah kegelapan malam, menunjukkan kebaikan pada manusia dengan perintah Allah, dimulai dengan subuh. Tumbuh-tumbuhan, kapan mereka memberikan manfaat dan menebarkan oksigen? Itu dimulai waktu subuh. Saya waktu di Belanda kemarin, berapa waktu lalu saya di Belanda, di Utrecht, kami ditempatkan di satu villa dengan alamnya yang sangat indah, udaranya bagus, bawahnya itu kanal-kanal indah. Di Belanda itu kanalnya disambungkan ke 13 provinsi, jadi kalau macet di darat, mereka itu pakai jalur kanal, sungai. Pak, saya tes keluar sebelum subuh ke balkon, hanya untuk mengecek udara. Belum segar, Pak. Lalu saya tunggu, begitu tiba waktu subuh, waktu Utrecht di Belanda, begitu tiba waktu itu berubah udaranya dari yang tadinya agak pengap padahal tumbuhan banyak karena masih karbon dioksida, begitu tiba subuh tiba-tiba berubah semua segar, nyaman, indah. Was-subhi idza tanaffas. Anda bisa bayangkan, mohon maaf, begitu subuh tiba matahari sudah beramal saleh. Begitu subuh tiba tumbuhan sudah beramal saleh. Begitu subuh tiba hewan sudah beramal saleh. Ayam sudah berkokok, binatang sudah bertasbih, mereka sudah punya giat, rencana kegiatan yang disiapkan, dan mereka tidak dihisap. Dikembalikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kita yang dihisap, kita yang beraktivitas, khususnya kita yang muslim yang sudah punya iman, setiap bangun dari tidur ditanya oleh Allah dengan sumpah, hei Adi Hidayat, dari bangun ini, rencana apa yang sudah engkau siapkan untuk dieksekusi di hari ini? Jadi sebetulnya nggak boleh ada orang Islam tuh bangun tidur nggak punya rencana hidup. Jangan sampai ditanya begini, jam 7 nanti apa yang dikerjakan? Belum tahu saya. Nah itu belum subuhan. Apalagi bila dilakukan dengan berjamaah, tidak ada satu pun sahabat-sahabat Nabi yang belajar dengan Rasulullah SAW datang ke masjid menunaikan salat subuh kecuali mereka sudah punya rencana yang disiapkan untuk dieksekusi hari itu. Pak Wali datang subuhan. Rencana apa yang disiapkan di hari ini? Jam 7 ada di mana? Jam 8 kerjakan apa? Jam 12 ada di mana? Itulah subuh. Itulah sebabnya mereka berangkat menunaikan aktivitas dari masjid, Pak Ustaz. Itu rahasianya kenapa tunggu syuruk. Dan itu rahasianya mengapa syuruk itu sampai dijamin oleh Nabi, itu pahalanya senilai dengan umrah dan haji. Tapi bukan sudah umrah dan haji ya, awas jangan dipotong nih videonya nih. Bukan sudah umrah dan haji. Jangan sampai ditanya mau kemana. Musabihin, ngapain? Haji. Awas ya. Awas nih, karena beberapa tempat nih sudah bergeser itu ya. Awas. Kenapa begitu besar pahalanya? Lihat kalimatnya di hadisnya. Man shallal ghadata fil jama'ati. Siapa yang mau bergerak menunaikan salat subuh berjamaah. Thumma yaqudu yadhkurullah. Lalu dia setelah subuh itu duduk berzikir kepada Allah. Nanti kita lihat rahasia zikir itu apa. Dia duduk berzikir kepada Allah. Thumma yusalli rak'ataini. Kemudian dia menunaikan salat 2 rakaat fi bidayatid duha. Saat tiba awal duha. Awal duha itu matahari naik melewati tempat terbitnya masyrik. Lalu dia bergeser. Pergeserannya disebut isyraq. Sifatnya disebut syuruk. Karena itu syuruk itu adalah awal duha. Duha itu punya 3 waktu. Awal duha, pertengahan duha, akhir duha. Dan rakaatnya bisa berbeda. Awal duha itu kata Nabi cukup 2 rakaat. Jadi jangan terlampau soleh. Ya. Boleh, lebih dari itu boleh. Boleh, tidak ada masalah. Tapi intinya di 2 ini. Fakana alaihi ka'ajri hajjin wa umratin. Kalau ada orang sholat subuh, lalu setelah itu dia berzikir, duduk. Kemudian dia tiba waktu syuruk salat 2 rakaat, itu baru bangun mau berangkat beraktivitas, dituliskan oleh malaikat, diperintahkan oleh Allah, tuliskan. Dia punya pahala senilai haji dan umrah. Lalu disebutkan oleh Nabi, sempurna, sempurna, sempurna. Kalau ada kata sempurna, sempurna, artinya masih ada nanti umat yang bertanya, masa sih?
Ditegaskan di akhir kalimat, Nabi sudah tahu itu. Mungkin ada yang bertanya, masa iya sih dapat haji dan umrah pahalanya? Maka Nabi sebelum ditanya, sebelum orang meragukan, kata Nabi, sempurna, sempurna, sempurna. Jangan pernah ragu. Pertanyaannya, zikir apa yang disiapkan dari subuh ke syuruk itu? Itulah jawaban yang didapatkan di Sunan Abu Daud, nomor hadis 1367. Imam Abu Daud nama aslinya Sulaiman, dari Sijistan. Dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani, tapi cintanya kepada hadis begitu luar biasa. Sampai hafal banyak hadis, lisannya begitu lunak membacakan hadis, bukan hanya sanad, matan, tapi statusnya. Jadi kalau ditanya, ya Imam, ini hadis apa? Ini statusnya begini, ini sahih, ini dhaif, yang ini mungkar, yang ini matruk, ini maudhu, ini statusnya begini. Saking ringannya lisannya menyebutkan hadis, para ulama komen. Di antara yang komen itu Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Jika ada Nabi Daud mudah melunakkan besi dengan tangannya, maka ini Abu Daud ringan melunakkan hadis dengan lisannya. Jadi bukan sekedar kunyah untuk keturunan Abu Daud ini, tapi juga memberikan kesan begitu cinta, senang kepada hadis, diberikan anugerah oleh Allah ringan dalam menilai dan menyebutkan hadis. Di antara sekian hadis yang beliau dokumentasikan dalam kitabnya Sunan, nanti satu saat kita belajar detail ya. Mungkin bagi para da'i, imam dan khatib, kenapa kitab hadis dibagi 4 nanti? Ada mu'jam, ada sunan, ada musnad nanti, ya. Saya ulangi ya. Ada 1 jami', 2 sunan, 3 mu'jam, 4 musnad. Yang ini sunan. Kitab sunan itu kitab hadis yang disusun berdasar urutan fikih kegiatan ritual kita. Cepat, nomor hadis 1367 diriwayatkan langsung oleh keponakan Nabi SAW, anaknya paman beliau. Nabi punya paman, salah satunya Abbas radhiyallahu taala anhu, beda usia dengan Rasulullah itu kurang lebih 3 tahun. Tempat tinggalnya dekat dengan Nabi di samping Babu Salam. Jadi kalau Bapak Ibu umrah atau haji, saya doakan yang belum insya Allah bisa disegerakan. Tidak cukup dengan amin, nabung dari sekarang ya. Nabung. Tadi saya lupa tadi mulai nih, mohon maaf nih ya. Saya tidak terafiliasi dengan politik-politik praktis. Ini ulama mendoakan untuk semua sehingga semua punya bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma masalahnya sekarang saya kadang kesulitan memilih kata termasuk saat di luar negeri. Saya mohon ya, ini kalau kita nanti mendapat kata, niatkan untuk ibadah, tidak untuk yang lain. Jadi aminnya amin spiritualis, bukan amin politis. Ya. Sudah. Ini kajian kita, kajian subuh. Sebab sekarang ini, saya ke Kuwait kemarin, saya dapat cerita, Ustadz, ini eksesnya luar biasa. Orang tahiyat tadinya begini, sekarang jadi begini kan. Nggak boleh, jangan sampai terjadi itu. Ya. Satu tempat kita imami salat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Diam. Itu karena ada yang beda, nggak keluar suaranya. Kita balik lagi. Saya ingatkan ya. Jadi kalau pilih kata atau apa, ini nggak ada hubungan dengan politik yang lainnya. Posisi saya jelas. Saya mendoakan dan memberikan bimbingan. Ulama itu paku bagi bangsa. Supaya semua dapat hidayah. Kita nggak tahu siapa yang Allah pilihkan. Diam. Kalau enggak saya selesai. Ya, saya serius. Karena ini masjid untuk ibadah. Niat kita kesini untuk ibadah, bukan yang lain. Kalau mau politik di luar. Ingat ya. Saya ingin semua diikhlaskan oleh Allah, sehingga siapapun yang terpilih, Allah tetapkan, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ibnu Abbas. Abbas itu tempatnya di belakang pintu As-Salam, Babus Salam. Jadi kalau umrah haji dari Zamzam, belok ke kanan, nggak langsung lewat pintu 1, belok ke kanan, tandanya sampingnya ada bukit yang ada istana raja di atasnya. Lurus terus sampai ujung. Di begitu belok, ada pos security, CCTV 1 warna putih yang jaga 2 orang, lurus, kanannya ada kipas angin tuh, sampai ujung ada 35 kipas anginnya. Saya udah hitung tuh ya. Sebelah kiri persis turun ke bawah itulah pintu Babus Salam. Itu rumah kediamannya Abbas. Di sampingnya ada pintu Babun Nabi, namanya gate Nabi.
Itu rumah kediamannya Sayyidah Maimunah, di antara istri Nabi SAW, dan bibinya juga Abdullah bin Abbas. Abbas punya 2 orang putra, satu Fudail yang sulung, yang bungsu namanya Abdullah bin Abbas. Nah, Abdullah kecil ini disiapkan oleh pamannya Nabi Abbas ini untuk khusus belajar dari Nabi. Investasi. Kenapa? Karena Abbas ini pengusaha, Pak, pedagang. Kegiatannya sibuk. Tapi maaf, sesibuk-sibuknya itu akhir pekan atau waktu luang masih bisa ngaji dengan Nabi. Sehingga saat Nabi meninggal, itu beliau sudah hafal 200 hadis. Kalau Quran gampang, hadis tak mudah. 200 hadis. Tapi beliau berpikir, mesti ada yang dibanggakan di keluarga saya, karena nanti di akhirat, di antara satu anggota keluarga itu, ada yang diperintahkan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada orang tua dan keluarganya. Itu yang harus Anda siapkan. Jadi kalau bangga dunia, biasa, masuk alam kubur almarhum. Tapi di akhirat nanti, itu abadi sifatnya. Ada anak-anak tertentu yang disiapkan oleh orang tuanya, itu langsung menggandeng bapak ibunya, keluarga di belakangnya, dan diperkenankan oleh Allah, masuklah ke dalam surga lewat tamannya yang indah, sampai naik ke tingkat tertinggi. Itu ada di Quran surah 13, Ar-Ra'd, ayat 23-24. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Paham? Tidak. Jannatu adni yadkhulunaha, nanti di hari kiamat kata Allah, ada orang-orang yang aku mintakan cepat masuk surga. Jangan sibuk saat hisab, cepat masuk surga. Padahal suasana hisab itu begitu mencegangkan, sampai orang-orang itu berusaha minta syafaat, gelisah, gemuruh. Tapi ada satu keluarga besar yang kata Allah langsung masuk surga. Yang hebatnya, surga kan 8 pintu, 8 tingkatan. Itu diminta masuk lewat tengah-tengah, di tempat yang paling indah tamannya, lalu diperintahkan gandeng bapak ibumu yang soleh itu, yang telah menyiapkan engkau menjadi pemimpin keluargamu pada saat ini. Wa dzurriyyatihim, gandeng keluargamu di belakang, pasanganmu, keluargamu. Perhatikan kalimatnya. Begitu dia mulai masuk, diperintahkan malaikat oleh Allah, malaikat semua berdiri di setiap depan pintu surga yang dijaga dan ucapkan selamat kepada keluarga besar ini. Maka malaikat masuk dan berdiri di setiap pintu surga. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabaratum. Ucapan selamatnya, selamat keluarga besar karena Anda telah sabar meniti jalan ke sini saat di dunia. Sabar. Saat turun ayat ini dibaca oleh sahabat. Di antara yang baca dengan sempurna itu paman Nabi SAW. Beliau seorang pedagang, beliau pekerjaannya sibuk, kadang juga merantau, walaupun sesekali masih ikut kajian Nabi. Tapi kalau saya boleh cuma hafal 200, anak saya mesti lebih dari saya. Bapaknya nggak hafal Quran, anaknya mesti hafal. Bapaknya mungkin bukan ahli fiqih, tapi satu di antara anak saya mesti menjadi ahli fiqih. Maka disiapkanlah Abdullah kecil ini yang usianya dari sejak dini 2 tahun, 3 tahun disimpan di majlis Nabi. Ketika anak ini dari kecil disimpan di majlis Nabi, tumbuhlah cintanya pada Rasulullah SAW. Kemana-mana ikut Nabi, penasaran dengan Nabi. Di antara saking penasarannya, beliau ingin tahu bagaimana bangun tidurnya Nabi sebagai persiapan subuh. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh anak kecil yang belum balik. Saking cintanya dengan Nabi. Dan kelak nanti ketika Nabi meninggal, bapaknya Abbas tadi, bapaknya Abdullah, hafal hadis 200, anaknya hafal 2000 hadis. Kita nanti ada metode 30 hari 30 juz. Bukan juz 30. 30 hari 30 juz. Ini kami terima dari Goa 300 orang. Setiap angkatan 30, berlatih 60 hari. 10 hari adaptasi, 30 hari menghafal Quran 30 juz. Ada yang alhamdulillah kemarin 28 hari hafal 30 juz. Rekornya sekarang masih seorang kakek 78 tahun. Hafal Al-Quran dalam hitungan hari. Beliau kurang lebih 50-an hari. Hafal Quran 30 juz. Ada dari Jambi 49 tahun. Sekarang mungkin sudah 50-an. Hafal Quran 40 hari. Dari nol. Rekornya dari Wanjo. Hafal Quran 14 hari 30 juz. Menghafal itu gampang. Yang susah itu mengajak diri kita untuk menghafal. Ya. Nah, saya tutup, saya akhiri. Siapkan rencana. Apa sifat kegiatan kita?
Sebelum dieksekusi, datanglah kepada Allah untuk minta taufik dan petunjuk serta kemudahan. Datangnya kita ke masjid untuk sholat itu bukan sekedar sholat. Minta sama Allah, ya Allah saya punya agenda nih. Ya Allah saya punya kegiatan. Fa'idha faraghta fansab wa ila rabbika. Nah wa ila rabbika faraghta itu datangnya lewat sholat. Makanya kenapa sholat pertama disebut dengan fajar? Karena ada pancaran dalam tubuh kita merespon panggilan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah subuh nih. Siap ya Allah saya datang. Datang dengan agenda. Sujud kita minta ya Allah mudahkan urusan saya. Lindungi pekerjaan saya. Berkahi hidup saya. Sayangi keluarga saya. Itu yang dimaksudkan. Itulah kemudian Allah bersumpah di surah Al-Fajr. Wal fajr walayalin wasyaf'i wal. Tiap tahun mesti begitu sampai ketemu puncak tahun. Sehari ke-10 di bulan Idul Adha. Nah, qasam di Quran surah 89 sumpahnya itu wal fajr di situ kata para ulama tentang keutamaan fajar saat Idul Adha. Tapi maksudnya berlatih setiap tahun supaya setiap pagi itu begitu aktivitasnya setiap tahun sampai ketemu Idul Adha, sampai ketemu Idul Adha. Kalau bisa dikerjakan, saya tutup. Tidak ada satupun orang yang dapat rezeki kecuali puas. Ketika dapat dia berbagi, punya kedudukan dia manfaat. Lalu Allah siapkan di akhir kehidupannya cara pulang yang baik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Karena dia punya agenda, dia punya arah, hidupnya tenang. Maka meninggalnya pun dalam keadaan tenang. Hei jiwa yang sudah tenang, siap-siap pulang. Irji'i ila rabbika radiyatan. Siap pulang, aku sudah ridha dengan amalmu, engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Sudah siap pulang? Allah, ya. Baik. Ada satu penjaga masjid di Pasar Rebo di Jakarta, tapi di daerah, bukan di kotanya. Tugasnya marbot masjid aja. Tapi dia tahu fikih marbot, belajar dari Bilal. Dinikmati kerjanya, Pak. Nanti ada belajar ya, ada belajar. Saya entah mengapa beliau ini saking ikhlasnya datang orang Qatar. Qatar Pak, lampu merah sonoan dikit tuh. Datang ke situ hanya untuk bertemu orang itu dan tidak tahu dari mana taunya. Datang, beliau bilang, saya ingin renov musola ini, tapi bapak saja yang jaga. Ini kisah nyata. Singkatnya direnov jadi. Begitu jadi ditingkatkan cintanya pada masjid. Yang buka masjid beliau. Yang bersihkan beliau. Yang azan beliau. Qomat sampai ngimami beliau. Semua bersih. Satu kali hari Kamis, puasa. Nunggu buka ba'da asar. Sudah rapikan masjid untuk orang sholat, tiduran dekat karpet. Karena punya kurikulum, punya persiapan amal, punya strategi beramal, beliau sudah paham, ini cuma sementara. Saat pulang itu nggak akan disebut ini marbot, ini penjabat, ini rakyat, ini ustaz. Yang penting saya siapkan bekal pulang. Itu cuma tidur-tiduran Pak. Tiduran di tempat yang dirawat, di tempat yang diberkahi itu, cuma merem-melek. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Meninggal beliau di tempat yang beliau abdikan, di tempat beliau ibadah, dalam keadaan yang tenang, sukses beramal. Cara pulangnya, meninggal cuma merem-melek, meninggal. Maaf ya, hati-hati pojok tuh sudah ada yang merem-melek. Nah itulah subuh. Ya, jadi saya tidak menginginkan kita mengerjakan sesuatu, tapi kita tidak paham apa yang dilakukan. Maka kesimpulannya, satu, subuh bukan sholat biasa, tapi menjadi gerakan bagi kita untuk bisa memaksimalkannya dan mendapatkan nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Satu. Dua, subuh sifatnya gerakan, tapi gerakan yang merubah hidup kita. Makanya baca lagi surat Al-Fajr tadi. Maaf ya, yang tadinya buruk perilaku, yang gak suka berbagi, yang jelek sifatnya, yang suka bertindak yang kotor dengan lingkungannya, itu ketika datang subuh berubah dia. Yang cari-cari harta sibuk sekarang berubah bagaimana bisa mengolah hartanya dengan baik. Ini datang subuh, jangan lihat banyaknya. Tapi dari yang banyak ini saat pulang, siapa yang bisa menanamkan pada dirinya untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Dua. Tiga. Subuh itu salat jamaah dengan bisifati ta'aruf, saling mengenal. Kalau bisa digerakkan. Wali kota, di level gubernur, naikkan. Subuh itu untuk yang muslim kenalkan, jangan cuma datang, bikin program, kenalan. Kalau bisa bikin database nih. Ya, Pak Jamal, masjid ini punya database minimal dari warga sekitarnya. Kenalkan. Nanti wali kota, gubernur, macam-macam kunjungan, kenalan. Itu kalau sudah begitu, nggak ada masalah-masalah yang didapatkan di masyarakat kecuali tuntas karena kenal langsung di lapangan.
Nah itulah ilmu belusukan Nabi yang ditiru oleh Umar pada masa itu. Sehingga ketika Umar jadi khalifah, jadi pemimpin, itu sudah biasa dengan belusukan. Dan tidak bawa kamera. Ya, karena masa itu belum ada. Masa itu belum ada. Kalau ada ya dipakai juga untuk dokumentasi dan nyampaikan ke masyarakat bahwa ini program kita. Ya, bukan untuk bikin status. Jamaah juga begitu tuh, foto-foto macam-macam. Ya, nah, niat innamal a'malu bin. Nah, yang terakhir, ini yang paling penting. Subuh membuat kita semakin bersaudara. Semakin mencintai, menyayangi. Saya tutup, Nabi tidak pernah melihat dalam subuh. Kecuali sebelum sholat beliau tengok siapa di saf mana jamaah-jamaah itu. Sampai Nabi tahu siapa yang ada di posisinya. Saya akhiri dengan singkat. Seorang jamaah di sayap kanan. Hilang di era Nabi. Nabi tanya, mana si fulan? Belum ketahuan ya Rasulullah. Tunggu. Sampai dekat ke akhir habis sholat subuh. Ini kisah nyata. Karena waktunya mau habis diputuskan sudah kita mulai sholat. Sholat. Begitu selesai sholat gak ada. Kita tengok ke rumahnya. Datang disusuri ternyata ya Allah ya Rabbi. Ketemu rumahnya agak jauh. Yang tersisa hanya istrinya. Ditanya. Aina zawjuk, kemana suamimu? Ya Rasulullah. Dia telah kembali kepada Allah. Meninggal. Itu sampai dicari ditemukan sudah meninggal. Nabi cari. Nabi bilang gini. Ada yang aneh gak sebelum meninggal? Tidak ya Rasulullah. Cuma dia bilang begini. Ya Allah, kenapa kau gak makin jauh? Ya Allah, kenapa bukan yang baru saja? Itu aja yang saya bingung ya Rasulullah. Kata Nabi, bukan. Dia itu sebelum meninggal, ditampakkanlah pahala sholatnya yang sering dia lakukan ke masjid itu. Dalam subuh khususnya. Ditampakkan. Jadi bukan berarti kita sia-sia. Nanti sebelum meninggal, kebiasaan kita ditampakkan. Kalau yang rajin tuh amal soleh ditampakkan amalnya. Sehingga itu yang membuat kita tenang. Lalu dia melihat ternyata jalannya itu dihitung. Banyak pahalanya. Dia berkata, ya Allah kenapa nggak makin jauh lagi aja masjidnya. Sehingga makin banyak pahalanya. Satu waktu di musim dingin dia keluar pakai baju double. Di jalan yang kedinginan saat akan berangkat ke masjid. Dia copotlah baju yang luar. Dia pakai yang dalam. Yang dalam tuh yang baru. Yang luar yang lama. Begitu diberikan keluar pahala ditampakkan sebelum wafat. Dia berkata, ya Allah kenapa yang nggak baru saja yang saya berikan. Kenapa harus yang lama? Karena pahalanya berbeda. Salat. Itulah janji Allah ya ayat Tuhan nafsul. Dan tempatnya ayat itu di surah Al-Fajr. Tempatnya di surah Al-Fajr. Itu yang harus jadi motivasi untuk kita. Tetangga yang belum ke masjid, datangi silaturahim. Apa hukumnya? Tetangga dekat masjid, jarak, bahkan nempel rumahnya ke masjid, tapi nggak mau ke masjid. Apa hukumnya? Hah? Bakar? Oh iya, hati-hati tuh. Hey. Aduh, main bakar aja tuh. Belajar, jangan baca terjemahan. Hukum tetangga muslim yang belum berkenan ke masjid, tapi rumahnya dekat dengan masjid, hukumnya ajak dia ke masjid. Doakan. Ajak dia ke masjid. Kita pernah ada komplek bagus seperti ini Pak masjidnya, kompleknya mewah, muslimnya banyak, yang ke masjid satu saf saja tidak penuh. 6-10 orang. Satu saf itu bisa 20-30. Duduk saya lihat, saya tanya, kenapa begini? Kita atur strategi, ini kisah saja. Nanti DKM punya database, kunjungi tetangga. Datangnya, hari libur saja Sabtu misalnya, atau Ahad begini, bawa buah. Siapkan sebelumnya, pulang subuh bawa buah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Haji katanya, ada apa nih? Oh enggak, kami dari masjid tadi, tak lihat Bapak, kami kira sakit, kami datang bawa buah. Itu zuhur, nggak ditanya langsung ke masjid. Sekarang penuh. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Allah sayangi kita semua dalam kebaikan. Saya kira kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ingin berdiskusi lebih jauh, tapi kami ada agenda yang harus dikerjakan. Ada pembukaan kita di event nasional saat ini dan bertempat di Deli Serdang, Sumatera Utara. Nah, saya sudah sampaikan juga kemarin Pak Musa, Pak Wali. Saya senang berada di sini, terima kasih diterima dengan baik. Kemudian apapun yang bisa kita informasikan tentang Sumatera Utara, tentang kabupatennya, Medan, Deli Serdang, Madinah dan sebagainya. Nah, saat ini ada eventnya di Cemara ya, di Deli Serdang. Itu sebetulnya event bukan olahraga, tapi event yang menyatukan nilai-nilai keislaman yang bisa dipraktekkan dimanapun dalam kebaikan.
Jadi ini event internasional, ada orang Cina, orang Australia, orang Singapura, ya termasuk orang Medan juga, ada orang Bekasi, orang Jakarta, dari macam-macam. Itu ada event tenis meja. Tapi tenis mejanya nggak boleh pakai celana pendek. Ke bawahnya pakai legging ke bawah, sehingga tertutup aurat bawahnya. Nah ini pesan-pesan keislaman yang cukup baik, sehingga Islam menyatu dengan nilai-nilai kebaikan. Ya, bukan karena ditutupnya, bukan. Tapi poinnya adalah, dalam Islam itu semua kita bisa menyatu dalam kebaikan. Ya, kami mohon izin karena harus melanjutkan. Mudah-mudahan kita diberkahi. Nanti kalau saya satu saat ke Sumatera Utara lagi, misalnya ke Medan, nanti saya bawa tim ahli Quran. Nanti yang punya pesantren atau yang mau bikin gerakan menghafal Quran ahli Quran, kita nanti dampingi gratis, nggak ada biayanya. Nanti kita bawakan buku, nanti saya bawa anak-anak kecil, anak-anak sekolah kami itu. Itu kecil-kecil tuh hafal Quran dengan halamannya, dengan nomornya, dengan petanya, ya. Dan Anda yang pernah kecil juga pasti bisa itu, ya. Karena itu anak kecil bisa. Ya. Nanti begini, kalau anak-anak kami itu ditanya hafalan tuh bukan pakai ayat, pakai nomor. Ya, kamu usia berapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, ya kan? Nah, itu artinya ayat ke-7, usia 7 tahun di Al-Baqarah. Saya kalau ditanya begitu, Ustaz, Masya Allah, ukuran peci berapa? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Anak berapa? Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Istri berapa? Alif lam mim. Apakah ada rencana poligami? Shadaqallahul azim. Nah, ada begitulah. Ya. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Nahmaduka hamdan kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkura. Antal muqaddim wa antal muakhir biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kami memujimu dan bersyukur atas segala nikmat yang Kau anugerahkan kepada kami. Walaupun kadang kami belum pantas dan belum baik dalam menggunakan nikmat yang akan dihisab itu. Allahumma salli wa nusallim ala habibikal karim rasulikal mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kami cintai. Jadikan dengan salawat itu wasilah bagi kami mampu meneladani kehidupan beliau yang mulia, dan jadikan wasilah di akhirat untuk mendapatkan syafaat beliau yang indah. Allahumma ya arhamar rahimin, Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jika ada pendosa hadir di masjid ini dalam subuh ini, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah gugurkan seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada yang datang dengan kegelisahan, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala maridan illa syafaitah, jika ada yang sakit di antara kami, mohon sembuhkan penyakitnya. Wala asiran illa yassartah, ya Allah, mungkin di antara jamaah ada yang datang membawa kesulitan, maka mohon ya Allah dengan keikhlasan amalnya datang, hilangkan dan angkat seluruh kesulitannya. Wala dainan illa qadaitah, ya Allah, mungkin di antara jamaah ada yang terlilit utang piutang, dengan keikhlasan ya Allah, mohon limpahkan rezeki kepada mereka untuk melunasi utang-utangnya. Allahumma wala hajata min hawaijid dunya wal akhirati fiha laka ridwan wa fiha lana salah illa qadaitaha ya arhamar rahim. Ya Allah, di antara jamaah mungkin ada hajat yang tersembunyi, dengan keikhlasannya ia beramal, mohon kabulkan hajatnya selama baik dunia dan akhiratnya. Allahumma alif baina qulubina, Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma waj'alna minal musabbihin al-muttaqin al-muslimin as-salihin. Ya Allah, satukan hati kami dalam kebaikan. Berkahi pertemuan ini ya arhamar rahimin. Dan bila pun kami mesti berpisah, jadikan perpisahan kami mengikat cinta dan kebaikan di antara kami. Konsisten menjadi orang yang bertasbih, orang salat, orang takwa, orang baik dalam pandangan-Mu. Allahumma tubna ilaika taubatan nasuha. Ya Allah, kami bertobat di subuh ini dengan tobat yang sesungguhnya. Allahumma altaf ya Allah qulubal 'asin wal 'asat liyatubu ilaika taubatan nasuha. Ya Allah, mohon sentuh jiwa-jiwa pelaku maksiat di subuh ini ya Allah. Sentuh jiwanya agar ia mau bertobat sebelum ia wafat ya Allah. Dengan rahmat-Mu sayangi hamba-Mu ya Allah. Sayangi hamba-Mu ya arhamar rahimin. Allahumma hdi jiwarana ya Allah wa zumana'ana liyahtadu ilal Islam. Ya Allah, ada kawan-kawan kami, tetangga kami, kerabat kami yang mungkin belum bergabung dengan kami ya Allah, dengan hidayah anugerahkan mereka hidayah untuk menemukan Islam. Jadikan mereka saudara-saudari kami di dunia dan di akhirat ya arhamar rahimin. Allahumma ishtaqna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami merindukan perjumpaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna ni'mata ya Allah naltaqiya ma'a Rasulillah yaumal qiyamah wa la tudayyi' al-fursah lana. Ya Allah, berikan kesempatan pada kami untuk dapat hanya menatap Rasulullah atau menjumpainya di akhirat ya arhamar rahim. Jangan hilangkan ya Allah kesempatan kami untuk menatap beliau di akhirat kelak. Allahumma ij'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah wa akhirah fatina husnal khatimah. Tawaffana ya Allah biqaulina la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa qaulika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah
irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, mohon jadikan sisa kehidupan kami lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya. Dan mohon bila kami wafat, ya Allah, kapanpun itu wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ringankan lisan kami untuk mengucap kalimat tauhid menjelang wafat, la ilaha illallah Muhammad Rasul. Dan mohon jawab kalimat kami dengan panggilanmu yang indah, hai jiwa-jiwa yang tenang, cepat pulang kepadaku. Aku ridha dengan amalmu, engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Jadi hamba aku tampakkan surgaku untukmu saat ini. Allahumma alif baina qulubina wahidna wajadida minat tafruqah. Ya Allah, mohon satukan kami, jauhkan kami dari perpecahan. Wahfad biladana Indonesia baldatan tayyibatan wa tardaha wa barik ya Allah hadzal masjid wa kullal mudun ya Allah fi Sumatra Syamaliyah ya arhamar rahimin. Ya Allah, mohon jaga negeri kami Indonesia. Satukan kami dalam kebaikan. Berkahi setiap tempat yang ada di wilayahnya ya Allah, terutama masjid ini. Seluruh tempat yang ada di Sumatera Utara ini ya Allah, jangan biarkan ada satu tapak tempat bersaksi dengan maksiat ya Allah. Allahumma ya arhamar rahimin, ihfad ulama'ana waj'alhum mukhlashina lakad-din. Ya Allah, mohon jaga para ulama kami. Jaga para ulama kami, satukan mereka dalam kebaikan, sehatkan mereka untuk memberikan pencerahan, jauhkan mereka dari perpecahan. Wahfad umara'ana waj'alhum udala wa khaffif hisabahum yawmal qiyamati yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ataka biqalbin salim. Ya Allah, mohon jaga para pemimpin kami di level manapun. Ikhlaskan mereka dalam bertugas. Berikan mereka hidayah untuk bersikap adil dalam kepemimpinan. Dan sadarkan mereka bahwa mereka akan dihisab di hari kiamat ya Allah. Kami mencintai, menyayangi mereka ya Allah. Jadikan doa kami melembutkan hati mereka untuk bertobat di jalan-Mu yang baik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Maafkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like and subscribe.